menurut kamu sekolah kamu angker, kamu harus nonton video ini sampai akhir. Karena ini 100% kisah nyata sekolah temanku. Bukan hanya penampakan, tapi udah merenggut banyak nyawa. Lebih tepatnya 20 guru dan beberapa siswa. Aku bersekolah di sekolah negeri yang cukup terkenal karena prestasinya di sebuah kabupaten. Aku gak paham banget tentang histori sekolah aku dulunya. Tapi setelah masuk sekolah ini, akhirnya satu persatu cerita mistis yang gak bisa dijelasin pakai logika dan nalar kutemui. Suatu ketika, aku mencari berita mengenai sekolah aku di Google. Dan sungguh kaget, artikel-artikel bermunculan tidak hanya membahas prestasi sekolahku, melainkan keangkeran dan kisah mistisnya yang kental. Kejanggalan ini pun udah jadi rahasia umum bagi para siswa dan guru. Sekolah ini bukan berbasis agama, tapi anehnya selalu rutin mengadakan istighosah. Tiap-tiap kelas punya jadwal istighosahnya sendiri, dan tiap bulan diadakan istighosah bersama. Bukan, istighosah ini bukan sekedar meminta pertolongan dan kemudahan bagi anak-anak kelas 12 yang mau ujian akhir, tapi karena alasan-alasan lain. Lokasi sekolahku termasuk baru. Beberapa tahun sebelum aku masuk sekolah ini, sekolah aku pindah tempat karena ada kejadian yang mengerikan di lokasi lama, yaitu sebanyak 20 guru wanita meninggal satu persatu karena penyakit yang nyaris sama, kanker rahim atau payudara. Guru-guru meninggal ketika masih aktif bekerja tanpa gejala yang terlihat sebelumnya oleh dokter. Kabar duka tumbangnya para guru di sekolahku ini menyebabkan banyak isu-isu miring tentang sekolahku. Hingga akhirnya, Dinas Pendidikan mendengar isu mengerikan ini dan memindahkan tempat lokasi sekolahku di tanah yang masih penuh ilalang, tak jauh dari lokasi awal. Banyak cerita mistis dan kejadian buruk di lokasi sebelumnya. Gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata, guru-guru honorer yang kerap diganggu hantu berpakaian siswa, lapangan sekolah yang sering terlihat siswa-siswi berjejer bak upacara padahal tidak ada siapa-siapa, dan barisan upacara yang bertambah 3 siswa yang tidak bisa dilihat oleh murid-murid lainnya. Ya, pihak yang paling sering diganggu oleh para makhluk ini adalah bapak ibu guru. Gak jarang para guru dianggap gila oleh para siswanya sendiri. Tapi keanehan ini ternyata masih terbawa hingga sekolah aku berganti lokasi. 57 guru dan staf disuruh makan bunga kemuning Jawa setelah pindah lokasi lama ke baru. Beberapa guru menolak dan akhirnya tetap memilih memakan bunga kemuning. Dipercaya ritual ini untuk meninggalkan bala di lokasi lama sekolah dan tidak membawanya ke lokasi baru sekolah. Namun sialnya hal aneh masih terbawa hingga lokasi baru sekolahku. Kepala sekolah aku yang sekarang, sebut saja Pak Sabar, pernah menemukan kain putih di mejanya. Kebayang gak lu, kalau salah satu boneka lu, rambutnya itu makin lama makin panjang dan lama-kelamaan juga numbuh gigi. Ini adalah Okiku, boneka Jepang yang rambutnya itu tadinya gak segini guys. Dan kalau lu lihat lebih dalam, itu ada giginya dalamnya. Okiku, boneka Jepang yang katanya dirasukin sama roh anak kecil pemiliknya dulu. Yang ngebuat Okiku selain rambut sama giginya tumbuh, tapi dia sering ganggu. Jadi pada tahun 1918 di Jepang, ada seorang pemuda yang namanya Aikichi Suzuki berumur 17 tahun. Dia punya adik yang umurnya 2 tahun, namanya Okiku. Suatu hari si Suzuki ini lagi main-main gitu dan ngeliat nih ada toko boneka dan ada si itu boneka yang tadi, yaitu boneka yang pakai baju kimono kayak begini, terus rambutnya tadinya itu cuma seleher kayak rambut Dora dan sangat cantik lah pokoknya. Akhirnya dia berniat untuk beliin itu boneka buat adiknya guys sebagai hadiah ulang tahun. Waktu boneka itu dikasih ke Okiko, Okiko ini bener-bener sayang banget. Sampai beneran diajakin main, terus bahkan namanya boneka itu dikasih nama Okiko juga gitu. Sampai setahun itu boneka beneran disayang banget lah sama Okiko nih guys. Sampai saat di tahun 1919 nih, itu ada wabah yang namanya wabah flu kuning. Dimana waktu itu Okiko umur 3 tahun, dia kena wabah itu guys, yang ngebuat dia tuh bener-bener sakit. Sampai akhirnya Okiko ini meninggal dengan keadaannya tuh sesak napas, kesakitan, dan melukin itu bonekanya. Nah jadilah orang ini percaya kalau rohnya si Okiko itu terjebak di dalam boneka itu guys.
Nah awalnya nih oleh keluarganya boneka itu pengen dikuburin bareng Okiko saat itu. Tapi pemerintah itu melarang guys, nggak boleh. Akhirnya Okiko itu ditaruh di altar di rumah keluarganya yang tempat untuk berdoa gitu loh guys. Nah awalnya nggak terjadi apa-apa nih, tapi keluarganya itu notice nih, setiap di hari menjelang ulang tahunnya Okiko dan di hari meninggalnya Okiko pasti ada sesuatu yang aneh. Kayak suara-suara yang aneh, terus kayak gedor-gedoran yang aneh, suara ketawa, suara tangisan yang nggak tahu asalnya dari mana. Pokoknya beneran diganggu gitu. Dan juga keluarganya itu notice kalau itu rambutnya kok makin panjang ya, dan tumbuhnya tuh nggak beraturan. Untungnya hal ini nggak ngeganggu keluarga itu. Sampai di tahun 1938 mereka harus pindah ke kota lain dan nggak pengen jauhin boneka Okiko ini dari makamnya. Sampailah akhirnya dikasih nih ke kuil, dan sekarang tempatnya Okiko seperti ini guys. Kalau ada barang di rumah kalian yang tiba-tiba gerak, bisa jadi itu ulahnya si Sally yang demen ngegerakin barang-barang di rumah kalian berniat untuk ngajakin main. Nah, bentukannya si Sally itu cewek yang umurnya antara 8 sampai 11 tahun ya, guys. Dia punya rambut yang panjang terus berwarna coklat yang cantik banget, pakai baju warna pink gini. Dia girly gitu loh. Tapi dia punya banyak luka-luka gores kayak begini dan matanya terus-terusan ngeluarin darah. Warna matanya juga itu hijau terang. Nah, kenapa si Sally ini bisa jadi seperti itu, guys? Itu akibat pamannya yang kayak Dakjal. Nama panjangnya si Sally ini Sally Mariam William, guys. Selain ngegerakin barang-barang, kerjanya Sally ini sekarang main sama anak kecil, guys. Jadi kayak temen hayalan gitu. Sally bisa terbang melayang tinggi banget gitu, guys. Dan sebenarnya dia seperti anak-anak lainnya ya, suka iseng. Tapi kenapa si Sally bisa jadi hantu yang kayak begini, guys? Ini ada ceritanya dan sangkut pautnya sama pamannya yang kayak Dakjal yang tadi gue bilang. Jadi Sally ini sebenarnya anak satu-satunya, guys. Nah, waktu itu dia ditinggalin sama pamannya nih. Sama pamannya diperkos-kos gitu, guys. Tapi dibilangin kalau ini cuma mainan. Nah, si Sally ini kayak trauma gitu ya, guys. Paginya dia langsung bilang sama mamanya. Dia cuma bilang kayak, aku gak suka permainan itu. Tapi dia gak ngomong apa itu. Abis itu mamanya ini ngasih tahu ke bapaknya. Pas waktu dikasih tahu ke bapaknya, pamannya itu denger, guys, dan langsung marah. Nah, si Johnny ini pamannya berniat malah ngajakin Sally ke supermarket. Tapi bukan malah dibawa ke supermarket, itu Sally malah dibawa ke rumah kosong. Dan disitu langsung disiksa dan langsung diselay. Untungnya si Johnny ini ketahuan, guys, dan langsung masuk penjara tuh. Di dalam penjara si Sally ini ngegentayangin si Johnny ini, guys, sampai dia metong. Dia ngeslay dirinya sendiri, guys, saking stresnya dia digangguin sama Sally, mampu. Karena dia udah selesai nih tugasnya si Sally untuk balas dendam ke si Johnny nih. Akhirnya Sally itu sekarang kerjanya gerak-gerakin barang-barang gitu, guys, sama ngajakin anak-anak kecil main. Katanya sekarang ini dia tinggal di rumahnya dia sendiri, guys. Jadi pulangnya ke sana gitu, ntar dia pergi main-main. Sebenarnya Sally nggak jahat kok, guys, tapi ya dia suka iseng. Dan kita kan kalau ngelihat ada barang gerak sendiri kan jadi takut ya. Nah, kalian kalau suka cerita kayak begini, kalian langsung ke YouTube gua karena di sana banyak cerita-cerita macam kayak gini, guys. Acus ngumpul di sana. Lu tahu followers kan? Bukan cuma di sosial media, guys, tapi orang yang ada di alam gaib bisa jadi followers lu. Dengerin ceritanya. Ini ceritanya Kak Rahayu yang diikutin sama Mbak Kun. Ini ceritanya tanggal 7 bulan 4 kemarin, Kak Rahayu sama temen cowoknya pergi berdua nih ke Tanjung Pasir. Itu macem pantai tapi bukan cuma pantai. Nah, karena rumahnya ini lumayan jauh sama Tanjung Pasir, dia berangkat jam 8 sampai sana jam 9 malam, guys. Mereka naik motor nih berdua. Ya udahlah, sampai sana langsung masuk ke sana. Terus mereka ini masuknya tuh ke bukan yang langsung pantai, tapi langsung kayak ada hutan-hutan banyak pohon-pohon gitu. Dan di jalan itu nggak ada lampunya, guys. Jadi cuma lampu dari motor. Nah, di situ mereka keliling pantai kan tuh, naik motor mau nyari tempat istirahat. Nah, waktu dia jalan kayak gitu, dia ngelewatin satu pohon besar yang kelihatannya tuh emang angker. Nah, hal yang aneh yang buat Rahayu ini merinding karena waktu dia ngelewatin pohon itu, tiba-tiba ada angin yang kenceng banget cuma lewat di depan mukanya.
Hal itu ngebuat Kak Rahayu kaget kan, cuman dia nggak langsung cerita nih sama temennya. Ya udah, masih fokus buat nyari tempat istirahat. Nah, di situ mereka ngelewatin lagi nih banyak pepohonan, dan di situ Kak Rahayu denger ada suara cewek yang antara nangis dan ketawa di pepohonan itu. Tapi cuma dia yang denger guys, temennya yang cowok ini nggak denger. Nah, setelah suara itu muncul nih, tiba-tiba aja salah satu dari banyak pohon itu gerak goyang kenceng banget. Cuma satu pohon guys, kalau itu angin kan harusnya semuanya juga gerak ya. Ini satu pohon itu doang yang akhirnya ngebuat temennya yang cowok ini juga akhirnya muter balik dan langsung nyari tempat istirahat di sisi yang lain. Ya udahlah, mereka main-main nih di sana. Akhirnya skip mereka pulang nyampe rumah itu jam 11.30. Nah, biasanya nih Kak Rahayu itu tidur langsung bercanda dulu sama kakaknya nih, nggak langsung tidur gitu maksud gue. Tapi malam itu nggak ada bercanda apa-apa, mereka langsung tidur. Nah, jam 1 malam bapaknya Kak Rahayu ini pulang dari kerjanya guys. Di depan rumahnya itu dia ngedenger ada suara perempuan ketawa-ketawa. Awalnya mikir dong, oh ini mungkin Rahayu dan kakaknya nih di kamar belum tidur, jam segini masih bercanda. Akhirnya ya udah nih, bapaknya ke atas buka pintu kamar itu ngelihat Rahayu sama kakaknya udah tidur. Dan yang bikin makin merinding ya guys, itu ketawa malah makin kenceng. Akhirnya diikutin nih sama bapaknya menuju ke lantai atas. Pas dibuka pintunya, itu di depan mata ada Mbak Kun lagi terbang sambil ketawa-ketawa. Bapaknya langsung terdiam dan besoknya langsung diceritain guys.